Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik. Mari kita memuji Tuhan bersama seluruh isi alam semesta. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh berkumpul bersama-sama dalam Zoom ini untuk melangsungkan ibadah kami. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah Engkau yang menuntun kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan Tuhan juga, biarlah Roh Kudus-Mu hinggap atas diri kami, sehingga kami dapat mendengar dan menangkap pesan dari firman yang kami dapatkan. Dan Tuhan, inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu Guru dan teman-teman, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan adalah pedoman bagi hidup kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta William Alexander Hendarmin dari GKP Kampung Sawah. Sebelumnya, mari kita siapkan menyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku.
Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami saat ini, kami bersama-sama hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk bersama-sama dapat mengerti, memahami firman-Mu, bahkan juga dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab kami meyakini bahwa firman Tuhan yang akan menuntun kami dan menguatkan kami untuk dapat terus menapaki hidup yang Tuhan berikan bagi kami semua. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dari 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Demikian pembacaan kitab kita. Terpujilah Kristus. Ibu bapak dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini bersama-sama kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun kita masih belum bisa tatap muka, tetapi kita dapat bersyukur teknologi dan kemajuan dapat mempertemukan kita dalam ibadah daring saat ini. Anak-anak yang terkasih, SMA, BPK Penabur, Bintaro Jaya, kita bersama-sama hari ini merenungkan firman Tuhan, berbicara tentang hidup yang teratur dan bukan takabur. Karena sebagai orang-orang muda, kita diminta untuk hidup dalam keteraturan. Karena apa? Pertama-tama kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak muda memiliki potensi diri yang tinggi. Kita sebagai anak-anak muda punya inovasi yang begitu luar biasa dalam menjalankan kehidupan. Kita punya banyak impian dan angan, dan kita mampu untuk melakukannya. Di tengah-tengah pandemi ini juga kita bersama-sama tahu bahwa anak-anak muda sangatlah dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan pelayan. Karena apa? Pertama-tama kita menyadari bahwa kita sebagai anak-anak muda memiliki potensi diri yang tinggi. Kita sebagai anak-anak muda punya inovasi yang begitu luar biasa dalam menjalankan kehidupan. Kita punya banyak impian dan angan, dan kita mampu untuk melakukannya. Di tengah-tengah pandemi ini juga kita bersama-sama tahu bahwa anak-anak muda sangatlah dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan pelayanan. Bahkan juga anak-anak muda yang terus berinovasi untuk melakukan kemajuan-kemajuan teknologi dalam segi-segi kehidupan. Dan banyak gereja-gereja yang juga membutuhkan anak-anak muda tatkala mereka ingin mempergunakan segala macam fasilitas dan teknologi. Kita diakui bahwa anak-anak muda memiliki kapasitas dan juga memiliki kemampuan itu. Maka yang pertama-tama saya mau ajak untuk bersama-sama kita renungkan bahwa jangan rendah diri ketika kita masih muda.
ketika kita dianggap masih belum cukup umur. Karena apa? Ternyata sebagai anak-anak muda pun kita punya potensi, kita punya kemampuan, kita diberikan karunia oleh Tuhan untuk melakukan berbagai macam hal yang baik. Kita bersama-sama diingatkan bahwa kita tidak perlu rendah diri karena usia yang masih muda, tetapi kita justru harus menunjukkan potensi diri yang ada dalam diri kita. Sama seperti dengan surat Rasul Paulus kepada Timotius, Paulus mengingatkan kepada Timotius, meskipun Timotius saat itu masih muda di kalangan para pemimpin-pemimpin jemaat, tetapi justru Paulus mau menyampaikan kepada Timotius bahwa jangan sampai dia rendah diri karena dia masih terlalu muda. Tetapi Paulus menyemangati Timotius supaya dia dapat menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang pemimpin. Inilah yang menjadi refleksi awal kita, bahwa dalam hidup sebagai anak-anak muda, kita tidak perlu rendah diri, tetapi justru menunjukkan kemampuan diri. Yang kedua, di balik kerendahan diri yang juga tidak boleh kita lakukan, tetapi kita juga diminta untuk tidak tinggi hati. Kenapa? Karena semata-mata kita mau menyadari potensi diri, kemampuan, karunia yang kita miliki, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun juga. Tanpa Tuhan kita tidak punya potensi dan talenta itu. Maka jangan tinggi hati ketika kita dipercaya, ketika kita mampu untuk melakukan berbagai hal, ketika kita punya potensi diri. Jangan sombong, jangan angkuh, tetaplah membumi, tetaplah menjadi pribadi yang mau rendah hati. Karena itu Rasul Paulus juga menyampaikan kepada Timotius untuk menjaga diri dari kesombongan dan keangkuhan. Maka Timotius diajak untuk terus membaca kitab suci, menjaga tingkah laku, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, agar dia boleh terus rendah hati. Nah, rekan-rekan yang terkasih, anak-anak yang terkasih, kita diingatkan, selain tidak rendah diri, kita juga tidak tinggi hati. Maka Rasul Paulus mau mengingatkan supaya diri kita bisa mengolah setiap pribadi-pribadi menjadi lebih baik lagi. Kita diajak untuk tidak takabur. Takabur artinya kita terlalu sombong, kita terlalu angkuh terhadap potensi diri. Tetapi justru kita harus mengingat bahwa itu semua boleh terjadi dan boleh dimampukan karena kasih karunia Tuhan. Adik-adik yang terkasih, anak-anak yang terkasih, dan juga rekan-rekan, kita bersama-sama hari ini beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, juga merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa jangan menjadi seorang yang rendah diri. Galilah potensi yang ada dalam diri kita. Jangan pernah merasa tidak bisa, karena masing-masing dari kita punya potensi diri. Masing-masing dari kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Terlebih sebagai anak-anak muda, kita punya banyak inovasi, kita punya banyak hal-hal yang Paulus mengingatkan kepada Timotius. Meskipun Timotius saat itu masih muda di kalangan para pemimpin-pemimpin jemaat, tetapi justru Paulus mau menyampaikan kepada Timotius bahwa jangan sampai dia rendah diri karena dia masih terlalu muda. Tetapi Paulus menyemangati Timotius supaya dia dapat menunjukkan kualitas dirinya sebagai seorang pemimpin. Inilah yang menjadi refleksi awal kita, bahwa dalam hidup sebagai anak-anak muda, kita tidak perlu rendah diri, tetapi justru menunjukkan kemampuan diri. Yang kedua, di balik kerendahan diri yang juga tidak boleh kita lakukan, tetapi kita juga diminta untuk tidak tinggi hati. Kenapa? Karena semata-mata kita mau menyadari potensi diri, kemampuan, karunia yang kita miliki, itu semua adalah anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apapun juga. Tanpa Tuhan kita tidak punya potensi dan talenta itu. Maka jangan tinggi hati ketika kita dipercaya,
ketika kita mampu untuk melakukan berbagai hal, ketika kita punya potensi diri, jangan sombong, jangan angkuh, tetaplah membumi, tetaplah menjadi pribadi yang mau rendah hati. Karena itu Rasul Paulus juga menyampaikan kepada Timotius untuk menjaga diri dari kesombongan dan keangkuhan. Maka Timotius diajak untuk terus membaca kitab suci, menjaga tingkah laku, menjaga perkataan, menjaga perbuatan, agar dia boleh terus rendah hati. Nah, rekan-rekan yang terkasih, anak-anak yang terkasih, kita diingatkan, selain tidak rendah diri, kita juga tidak tinggi hati. Maka Rasul Paulus mau mengingatkan supaya diri kita bisa mengolah setiap pribadi-pribadi menjadi lebih baik lagi. Kita diajak untuk tidak takabur. Takabur artinya kita terlalu sombong, kita terlalu angkuh terhadap potensi diri. Tetapi justru kita harus mengingat bahwa itu semua boleh terjadi dan boleh dimampukan karena kasih karunia Tuhan. Adik-adik yang terkasih, anak-anak yang terkasih, dan juga rekan-rekan, kita bersama-sama hari ini beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan, juga merenungkan firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bahwa jangan menjadi seorang yang rendah diri. Galilah potensi yang ada dalam diri kita. Jangan pernah merasa tidak bisa, karena masing-masing dari kita punya potensi diri. Masing-masing dari kita mampu untuk melakukan segala sesuatu. Terlebih sebagai anak-anak muda, kita punya banyak inovasi, kita punya banyak hal-hal yang baik yang dapat kita kembangkan. Dan juga kita diingatkan bahwa masing-masing dari kita punya talenta untuk dapat kita pergunakan dengan baik. Maka jalanilah kehidupan kita dengan menggali terus potensi dan juga kemampuan diri. Dan juga jangan pernah lupa bahwa kita diminta untuk melakukan hal-hal yang baik dengan potensi diri yang kita miliki. Jangan justru kita mencemarkan nama Tuhan karena kemampuan yang kita miliki. Justru kita dengan kemampuan yang ada, talenta yang kita miliki, potensi diri yang tinggi, kita justru harus memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita diminta untuk tidak takabur. Kita diminta untuk tidak menjadi pribadi yang tinggi hati, yang sombong, yang angkuh, yang menyepelekan orang lain. Tetapi kita diminta untuk rendah hati, mengingat terus firman Tuhan, bahwa dalam kehidupan kita, segala sesuatunya boleh terjadi karena kasih dan juga karunia Tuhan. Jangan menjadi pribadi yang sombong, teruslah melihat bahwa dalam kehidupan kita, potensi yang kita miliki, setiap hal-hal yang kita dapat lakukan tengah-tengah kehidupan kita, itu semua berasal dari Tuhan. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena berbuat demikian, kita bukan hanya menyelamatkan diri kita, tetapi juga mau menunjukkan kepada orang lain bahwa setiap kita berharga di mata Tuhan. Baik itu anak-anak muda maupun orang-orang tua. Kita punya potensi diri dan kita punya kemampuan masing-masing. Dan disitulah kita dapat terus mengisi kehidupan kita satu dengan yang lain dengan hal-hal yang baik. Kiranya Tuhan menolong dan juga memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati, kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga boleh bersama-sama membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus hidup secara teratur dan tidak takabur. Kami diajarkan untuk tidak rendah diri, tetapi kami boleh mempergunakan dan menggali setiap potensi diri yang ada dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau juga akan menuntun kami, menyertai kami untuk dapat terus mempergunakan setiap talenta potensi diri yang kami miliki, agar itu semua boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari keangkuhan, sehingga kami boleh terus bersyukur karena setiap hal yang ada dalam kehidupan kami, itu semua adalah karena kasih dan juga cinta Tuhan. Ya Tuhan, yalah kami dalam ibadah kami juga hendak menaikkan syafaat. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Di tengah-tengah studi yang dijalani, Tuhan menolong memberkati.
agar setiap hal yang boleh terjadi dalam studi kami itu semua boleh turut dengan kehendak Tuhan. Berikan kepintaran dan ketekunan bagi anak-anak kami ya Tuhan dalam menjalankan kehidupan mereka di tengah-tengah studi yang dijalani. Dalam masa pembelajaran jarak jauh, Tuhan yang juga akan memampukan kami dapat terus konsentrasi penuh sehingga apa yang boleh diajarkan itu semua boleh dapat kami serap dan kami pergunakan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau menyertai para orang tua kami dalam setiap pekerjaan dan kehidupan mereka. Tuhan yang juga mengaruniakan kesehatan kekuatan, Tuhan yang akan memberkati para orang tua kami. Kami pun berdoa bagi para guru, staf, dan karyawan, dan setiap orang yang juga boleh menjalankan penata layanan pendidikan di SMA Kristen BPK Penabur, Bintaro Jaya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Dan biarlah cinta kasih Tuhan boleh terus menaungi mereka, agar mereka dapat mengajar, mendidik, dan juga mempersiapkan segala sesuatu untuk pendidikan anak-anak kami. Tuhan yang juga akan mengaruniakan kesehatan dan kekuatan bagi para guru dan juga staf serta karyawan yang ada. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi yang belum usai, Tuhan yang juga akan memberkati menyertai para medis, TNI Polri, dan setiap orang yang berupaya untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Tuhan yang memberkati para pemimpin bangsa kami, karena dalam setiap peraturan dan kebijakan mereka itu boleh turut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, dengarlah dan jawablah turut dengan kehendak-Mu. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkah, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkah bagi siapa yang bisa pernah. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang akan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat, memancarkan cahaya. Buatlah aku saluran berkat bagi
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.